Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Setiap orang hidup pasti harus membuat keputusan setiap hari di sepanjang hidupnya. Dan setiap keputusan yang diambil pasti memiliki akibat, entah akibat yang baik ataupun akibat yang buruk. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana. Tetapi sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, setiap hari kami membutuhkan tuntunan-Mu agar kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan pengajaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu akan mengubahkan hati, pikiran, dan hidup kami. Pakailah kami ya Bapa untuk memberikan dampak positif bagi dunia di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saat diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, biasanya orang mengambil keputusan berdasarkan salah satu dari dua macam pertimbangan berikut ini, yaitu prinsip dan preferensi. Nanti kita akan mengupas lebih dalam mengenai kedua hal ini. Sekarang mari kita terlebih dulu membaca Daniel 1 ayat 3-5. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang dan menaklukkan kota Yerusalem serta mengangkut orang-orang pilihan ke Babel untuk dididik secara bangsa Kasdim. Di antara mereka terdapat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selain dididik secara bangsa Kasdim, mereka juga diberikan makanan dan minuman yang sama seperti yang dimakan dan diminum oleh Raja Nebukadnezar. Orang yang mengambil keputusan secara preferensi berarti mengambil keputusan berdasarkan apa yang disukai, tidak disukai, dan emosi yang dirasakan. Dalam kasus Daniel, apabila ia mengambil keputusan secara preferensi, maka tentu saja ia akan dengan senang hati memakan dan meminum apa yang berasal dari meja makan raja, karena makanan dan minuman itu pasti yang enak-enak dan berkualitas terbaik. Selain itu, Daniel bisa saja merasionalisasikan alasan kenapa dia memakan atau meminum dari meja makan raja, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya agar bisa bekerja memuliakan Tuhan. Mari kita membaca apa yang dilakukan Daniel terhadap hal tersebut. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel mengambil keputusan berdasarkan prinsip. Ia mengetahui ajaran bangsa Yahudi yang tidak memakan makanan haram atau yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dalam hal ini, makanan atau minuman dari meja makan raja memenuhi kedua kriteria itu,
yaitu makanan haram dan sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Daniel mengambil keputusan yang tegas untuk menolak makanan dan minuman itu. Dan ternyata hal ini membawa Daniel serta ketiga temannya untuk menjadi orang-orang yang menonjol dalam hal hikmat dan pengertian daripada orang-orang di seluruh bangsa Babel. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kunci untuk bisa membuat keputusan yang bijaksana adalah dengan mengambil keputusan berdasarkan prinsip firman Allah, bukan berdasarkan preferensi kesukaan atau emosi kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah konsisten selaras dengan firman Tuhan, tidak ada kompromi. Contoh dalam masa pacaran, apabila pasangan mengajak untuk melakukan hubungan seks, maka tolaklah secara tegas. Tidak ada kompromi karena firman Tuhan berkata untuk menjaga kesucian tubuh dan kekudusan pernikahan. Jadi katakan tidak pada seks di luar hubungan pernikahan. Setiap peraturan yang dibuat oleh Tuhan bertujuan untuk melindungi kita karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Meskipun mematuhi firman Tuhan akan membuat kita dijauhi oleh orang-orang atau dikatakan sok suci, tetapi kita harus teguh memegang prinsip kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur karena telah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik. Jadikanlah kami orang-orang yang memegang teguh prinsip berdasarkan firman-Mu, seperti halnya Daniel memegang teguh prinsipnya meskipun mempertaruhkan nyawanya. Berikanlah kami keberanian untuk menghadapi konflik di saat kami memilih untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.